Senat mahasiswa Fakultas Teknik Unika Atmajaya Jakarta proudly present Bincang FT, ngobrol santai ala teknik. Halo Sobat Teknik, balik lagi nih sama kita di Bincang FT, ngobrol santai ala teknik bersama gue Kafka. Dan gue Salah, halo semuanya. Halo semua. Halo teman-teman teknik semuanya, selamat datang di Bincang FT, ngobrol santai ala teknik. Kenalin gue Salah, dan hari ini gue ditemenin sama partner yang beda nih dari Bincang FT sebelum-sebelumnya. Oke, halo teman-teman semuanya. Ya mungkin ya masih pada ingat gak sih muka ini udah sering banget muncul ya di Bincang FT sebelum-sebelumnya. Tapi kalau yang belum kenal, kenalin dulu, gue Beno. Gue dari Fakultas Teknik Unika Atmajaya, jurusan Teknik Mesin angkatan 2019. Ya, bener banget nih. Beno ini pernah ngisi Bincang FT untuk periode lalu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang pengen lihat muka-mukanya Beno ini ada di Spotify, juga ada di YouTube, juga ada nih muka-mukanya Beno ini. Oke, nah hari ini kita kedatangan wajah-wajah spesial yang cukup banyak dan hari ini rame banget juga nih. Soalnya topiknya bakalan beda dan spesial daripada sebelum-sebelumnya. Kenapa spesial tuh, Sel? Kayak martabak telur aja spesial loh. Aduh, dimasukin dong jokesnya. Oke. Mungkin tapi gue awal-awal coba lo tebak dulu ya Ben. Cluenya itu semua mahasiswa teknik tapi prodinya beda-beda. Mahasiswa teknik prodinya beda-beda. Kita nggak lagi mau promosi Fakultas Teknik Unika Atmajaya dong. Ya enggak dong. Topiknya santai-santai aja nih hari ini. Oh, Coba tebak santai-santai. lagi. Berarti santai-santai mahasiswa, terus prodinya beda-beda. Udah pasti organisasi nggak sih, Sel, yang ada di Unika Atmajaya, khususnya di Fakultas Teknik? Ya sebener banget Ben. Jadi tanpa basa-basi lagi, orang-orangnya juga udah ada, narasumbernya juga udah lengkap dari tiap-tiap jurusan. Boleh langsung kita kenalan aja nih sama teman-teman yang ada di sini. Mungkin boleh gue tunjuk dulu kalian. Mungkin dari Ko Sebastian dulu nih. Ya, halo. Kenalin, nama saya Sebastian Gunawan. Saya dari angkatan 2019, jurusan Teknik Industri. Saat ini saya berada di organisasi BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik, sebagai staf dari Divisi Perwakilan dan Pengawasan Organisasi. Salam kenal ya, Bas ya. Nah, ini mungkin kita lanjut kali ya, udah dari BPM nih, dari organisasi yang katanya sih paling tinggi ya di teknik ya. Kita masuk dulu mungkin nih ke subnya dari SMFT nih, yang katanya sih cinta banget nih sama alam nih. Boleh dong yang merasa cinta banget nih sama alam? Ya, perkenalkan gue Fabian David dari Prodi Teknik Mesin angkatan 2019. Sekarang menjabat di PFT Cakrawala sebagai Kepala Divisi Gunung Hutan. Oke, halo Kak David ya berarti panggilannya. Ya, betul. Oke, mungkin next lagi kali ya, masih banyak juga nih di sini. Mungkin gue mau coba dari prodi gue dulu, mungkin dari teknik industri nih. Halo semuanya, nama aku Gregory Sardianto, biasa dipanggil Greg atau Grego, dari jurusan Teknik Industri. Saat ini aku jadi staf HMTI di Divisi Humsos atau Hubungan Masyarakat dan Sosial. Halo semuanya, salam kenal. Salam kenal, Greg. Ya, keren banget ya, anak HMTI, terus jadi masuk divisi Humsos. Mirip-mirip kayak gua, Sel, dulu awal-awal Humsos. Sama, gue juga Humsas nih. Jadi 3 Humsas ya di sini. Oke, gue gak mau kalah juga dari Sela. Sela tadi mau kenalin ormawanya dari prodinya. Gue juga kebetulan dari teknik mesin. Jadi kayaknya boleh nih yang ngerasa ormawanya di jurusan teknik mesin memperkenalkan diri. Ya, halo semuanya. Salam kenal. Kenalin nama gue Jonathan Adriano Limoro Simatupang. Biasa dipanggil Jojo. Gue sekarang lagi menjabat sebagai koordinator divisi rumah tangga dari organisasi Himpunan Mahasiswa Mesin. Salam kenal Kak Jojo. Untuk angkatan 19-nya sih kayaknya udah semua ya. Mungkin sisa angkatan 20 mungkin boleh nih dari HMSI dulu deh. Halo teman-teman, kenalin gue Yonas Evan dari jurusan angkatan 20, jurusan SI. Jadi gue di sini dari anggota Ormawa HMSI, jabatannya
anggota staf internal. Oke, Evan, internal ya. Gila, menarik banget. Internal berarti ngurusinnya tentang yang di dalam ormawanya itu sendiri ya. Oke, gila. Oke, kita lanjut ya. Ini kita kan udah lengkap nih, tadi kan udah industri, udah mesin, udah SI ya. Masih kurang elektro nggak sih, Sel? Jadi kita langsung panggil aja ya anak elektronya ya. Silakan. Oke, halo. Kenalin, nama gue Michael Christian. Biasa dipanggil Mike atau nggak Mike. Gue dari jurusan Teknik Elektro, angkatan 10. Saat ini gue lagi di Ormawa. Gue di HME ini posisinya itu Human Staff Human. Oke. Oke. Salam kenal, Mike. Nah, udah lengkap banget nih. Gue sama Bedo ngewakilin Senat aja nih ya. Jadi udah ada Senat, ada BPM, ada HME, ada PFT Cakrawala, ada HMTI, ada HME, ada juga HMSI. Mumpung semuanya dari macam-macam jurusan lagi kumpul-kumpul di sini, gue mungkin boleh mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang udah gue dan Bedo siapin kali ya. Mungkin nih pertanyaannya sih masih general-general aja. Mungkin gue baru mau tanya tentang gimana sih ceritanya teman-teman dan kakak-kakak semua dari awal maba terus kayak memutuskan untuk ikut Ormawa nih, kayak kan bisa jadi kupu-kupu atau mungkin kenapa sih Ormawa yang dipilih tuh ya sekarang-sekarang nih yang sedang teman-teman semua jalanin gitu. Mungkin boleh dari Mike dulu deh, tadi terakhir kan, sekarang Mike dulu boleh. Oke, tadi untuk pertanyaan awal yang ini ya, yang masuk gitu ya, kenapa bisa gabung ya? Yes. Awalnya ya nggak kepikiran juga sih pengen gabung ke HME juga kan. Sebenarnya di elektro sendiri kan tuh ada lumayan banyak lah organisasi yang bisa diikuti. Kan ada itu, ya ada macam-macam lah. Nah, akhirnya kenapa memutusin untuk masuk HME itu ya ikut ke bawah teman sih sebenarnya. Jadi kan ada teman yang masuk ke HME, karena ada teman itu jadi pengen ikut sih, kepo juga sama HME kayak gitu sih. Jadi lebih bukan dari minat sendiri tapi lebih ke teman. Nah, setelah menjalani sehari-hari di HME juga kok ternyata asik gitu, dan seterusnya sampai sekarang sih ya senang-senang aja sih di HME. Asik orang-orangnya gitu juga. Menarik banget ya, Sel ya. Iya, menarik banget soalnya kalau ikut Ormawa terus juga bareng-bareng sama teman-teman juga pasti bakalan lebih asik karena kan saling kenal juga, terus nanti bakal sering ketemu bareng, bakal ikut program kerja bareng. Jadi sebenarnya gak ada salahnya untuk ikut Ormawa, ikut-ikut sama temen juga supaya bareng-bareng juga nih. Oke, lo mau pilih siapa nih Ben abis ini? Tadi kan dari Michael ya, mungkin kita ke Sebastian ya. Nggak nyambung ya? Oke. Ada hubungannya, Ben. Jauh banget. Gimana, Bas? Dari gue ya, awalnya kenapa gue milih masuk BPM? Pertama karena tipe kerja gue yang istilahnya gue nyesuaiin sama tipe kerja gue ya. Gue emang nggak bisa istilahnya muncul face to face langsung gitu ya di depan di depan layar gitu. Gue emang orangnya kerjanya di belakang layar, itu yang pertama. Terus yang kedua, ya gue merasa cocok dengan BPM karena kayak istilahnya kayak tadi gue bilang lebih kerjanya di belakang layar, makanya gue masuk di PPO kan lebih kayak ngawasin organisasi segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua juga benar katanya Mike tadi, dari teman-teman gue terutama banyak yang masuk di BPM. Nah, terus yang ketiga paling gue lebih pengen kayak ngembangin soft skill gue sih, terutama dalam pengambilan keputusan kayak gitu. Jadi dengan masuk BPM gue belajar banyak tentang pengambilan keputusan, terus kerjasama kayak gitu sih. Mantap banget ya, jawabannya lengkap. Cuy, mantap sekali guys. Iyalah. Oke, mungkin Sel, kita next nih lanjut ke selanjutnya ya, Sel ya. Lo yang pilih dong, gantian, tadi gue udah pilih nih. Mungkin dari Kak David boleh? Oke, kenapa memutuskan buat join PFT Cakrawala? Sebenarnya simpel aja sih, karena gue suka dengan kegiatan di alam. Jadi ya
gue join PFT Cakrawala. Juga selain itu, kebetulan kan PFT Cakrawala buka pendaftaran paling awal ya biasanya. Biasanya di semester 1 atau 2 gitu. Kalau nggak salah semester 2. Jadi kebetulan waktu itu buka pendaftaran terus kayak one in lifetime gitu ibaratnya. Kalau misalkan gue tunda-tunda lagi masih nanti udah telat gitu masuknya menurut gue. Jadi gue coba masuk aja dan coba istilahnya bertahan gitu ya di Cakrawala dan sampai akhirnya bisa menjabat di posisi ini sih gitu. Berarti udah lebih dari 1 periode ya, Kak? Kalau dari semester 2 itu. Kayaknya sekarang udah 3 periode. Tapi tahun pertama belum menjabat. Tahun pertama cuma anggota doang. Berarti kalau anggota udah ikut kegiatannya juga dong? Kayak naik-naik gunung gitu-gitu. Udah. Kalau dari PFT Cakrawala sendiri kan sebenarnya mungkin teman-teman tahu ada proses pendidikan ya. Jadi ya tahun pertama itu ibaratnya kita pendidikan gitu. Oke. Menarik banget nih PFT Cakrawala. Mungkin teman-teman yang suka alam-alam nih, suka jalan-jalan, boleh banget nih soal PAFT Cakrawala. Ya, Oke, pastinya seru next. banget. Ya. Pastinya seru banget sih, Sel. Kalau misalkan gue lihat sih kayak, ya kan ada latihan fisiknya juga, jadi kan selain menyalurkan hobi, terus sehat juga ya. Terus mungkin kita bisa lanjut nih ya kali ya, ke teman kita nih, Greg, gimana Greg? Kalau misalkan menurut lu, nih. Oke, kalau gue sih kenapa masuk HMTI mungkin awalnya karena pas jadi maba kayaknya waktu itu awal-awal ya. Jadi dari HMTI udah ngadain acara, udah ngadain lomba hasica. Jadi mereka buka oprek, nah terus gue join. Nah mulai dari situ gue merasa, oh kayaknya di HMTI ini berasa banget nih kekeluargaannya, kayaknya bakal asik kalau gue join di HMTI. Nah makanya pas begitu naik ke semester 3, gue merasa kayaknya HMTI cocok deh buat gue menjadi salah satu staffnya dan gimana ya, jadi satu wadah buat gue ngembangin diri juga, gitu sih. Oke, gue relate sih sama Greg sebagai anak Indus juga ya. Awal-awal masuk udah banyak juga nih program kerja yang ngenalin tentang teknik industri nih ke maba-maba juga, terus ke ranahnya juga keluar juga gitu. Jadi emang HMT juga banyak banget ya kegiatan-kegiatan yang emang seru-seru banget untuk diikutin. Oke, mungkin next gue ke Kak Jojo boleh? Saya udah gak sabar tuh. Ini alasan berarti ya. Alasan kalau gue pribadi ya dulu, alasan kenapa gue masuk HMM itu karena dari prodi gue sendiri kan itu teknik mesin. Terus gue berpikir kalau kedepannya dalam proses gue kuliah dan setelah gue kuliah pun secara logikanya nih, gue bakal berorientasi lah ya. Berorientasi itu berkecimpungnya itu paling sering di dunia teknik mesin. Nah makanya itu yang jadiin alasan gue. Kenapa gue nggak masuk himpunan mahasiswa mesin aja atau ormawa yang ada di teknik mesin itu kan ada workshop mesin juga ya. Cuma pada akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah gue masuk ke himpunan mahasiswa mesin aja karena gue pribadi pengen belajar cara berorganisasinya, terus ngelatih soft skill juga dan ya akhirnya dengan alasan itu gue mutusin buat masuk HMM sih gitu. Keren banget ya. Gue juga sempet sih Sel, gue juga ngerasain hal yang sama ya kayak si Jojo ya, kayak mikir gitu, aduh apa masuk ormawa yang di mesin aja, kayak kan asik juga ya bisa aktif di prodi gitu kan, jadi kayak lumayan relate lah sama Jojo lah. Iya, oke, kita mungkin masuk nih ke paling terakhir nih dari Evan, mungkin boleh nggak sih ceritain dikit Van, gimana? Jadi awalnya tuh gue dari masa SMA emang udah mikir, oh gue ntar kuliah masih masuk satu organisasi, gue mau masih belajar buat ngembangin soft skill gitu-gitu, pengembangan skill organisasi. Nah awalnya gue ikut Amesco awal-awal, gue pikir oh seru ya organisasi begini, bisa kenalan lagi sama teman-teman. Terus waktu awal-awal tuh oke, terus apa ya,
pas pada oprek tuh ada HMSI, ada SMFT, dipilihin 2. Gue coba daftar tuh dua-duanya. Terus pikir-pikir lagi, kok kalau gue masuk SMFT ketinggian, gue belajar dulu deh dari yang bawah HMSI. Jadi gitu sih. Oke, Van. Iya ya. Kadang-kadang ada beberapa pertimbangan lah ya sebelum kita memilih suatu ormawa. Tapi ya pastinya sih gue yakin ya ormawa yang udah kita pilih ya semoga sih pastinya cocok ya, dan pastinya menurut gue sih semua ormawa walaupun beda-beda ya pastinya seru lah ya. Nggak mungkin nggak seru dong, apalagi di Fakultas Teknik ya. Nah, mungkin nih kayak kan kalian semua di sini kan pasti udah pada menjabat nih ya selama kurang lebih 1 semester, atau mungkin untuk angkatan kakak-kakak yang 2019 nih udah ngejabat 1 tahun setengah berarti ya, udah 1 tahun setengah nih ngejabat di ormawa-ormawanya, dan pastinya kan ada nih ya pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dan menyedihkan juga. Nah tapi di luar itu mungkin satu hal yang pengen gue tahu sih, kayak ngerasa nggak sih bedanya dulu sebelum masuk dari organisasi mahasiswa dan setelah masuk nih, perbedaan apa sih yang berubah dari diri kalian masing-masing, dan manfaatnya apa nih yang muncul di dalam diri kalian sehingga kayak jadi bikin lu jadi pribadi yang lebih baru mungkin boleh banget nih Kak Jojo ceritain dikit dong. Oke, perbedaan yang muncul di diri sendiri ya sebenarnya gue sebelum memutuskan untuk masuk HMM itu bisa dibilang karena apa bahasanya, clueless mungkin, nggak ada ide, nggak ada pemikiran sama sekali tentang organisasi itu sebenarnya apa sih. Sebenarnya di kuliah itu selain dari sisi akademis ya yang tentu aja pasti udah kita bakal jalanin, tapi apa sih yang bisa dicari selama kuliah itu. Lalu ketika sudah memasuki HMM terus menjalani berbagai macam dinamika lah ya di dalamnya. Terus sebenarnya sebelum masuk HMM juga udah beberapa kali ikut acara-acara yang diselenggarain HMM. Cuma sayangnya sekarang karena online jadi tidak semaksimal itu lah ya untuk dari segi acara. Tapi yang didapetin itu mungkin kalau gue pribadi yang paling penting dan utama buat gue ya itu belajar bertanggung jawab sih. Jadi ketika dipercayakan untuk mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu lah ya, bagaimana caranya kita bertanggung jawab atas amanah yang kita terima. Kalau buat gue itu sih, itu yang membentuk pribadi gue setelah masuk HMM dan yang sekarang gue rasain paling berguna dari segi itunya. Oke, gue setuju sih sama Kak Jo, soalnya apalagi online gini kan kayak ya buat ngeghosting, kayak dikasih kerjaan terus tiba-tiba kayak dikerjain tuh gampang banget karena kan ya bisa aja langsung ngilang gitu kan, karena lagi online dan pandemi juga nggak mungkin ketemu juga, jadi ya emang dari segi tanggung jawab emang harus ini ya ditekanin lagi. Oke, mungkin boleh lanjut ke siapa tadi, Grego ya, belum ya? Oke, kalau dari gue sebenarnya gue nggak merasa benar-benar ada perbedaan yang gede banget gitu antara masuk organisasi atau enggak. Tapi yang gue rasain adalah kalau misalkan kita masuk organisasi, kita lebih belajar tanggung jawab sih yang lebih. Karena di organisasi kita nggak cuman megang jadi staf panitia atau cuman jadi anggota panitia aja, tapi kita benar-benar langsung megang proker itu sendiri. Jadi kita harus mastiin proker apa yang kita pegang itu berjalan dengan baik. Terus kalau misalkan ditanya dari segi manfaat, pertama tadi yang gue udah sebut, pastinya kita juga belajar lebih tanggung jawab. Sama mungkin yang benar-benar gue ngerasain adalah kita benar-benar lebih kenal satu sama lain, nggak cuman antar angkatan, tapi juga kita kenal dengan kating-kating. Kita juga bisa lebih akrab, bahkan kita bisa cerita-cerita atau kita sharing-sharing ilmu atau sharing-sharing mata kuliah atau dosen-dosen gitu. Jadi kita saling cerita-cerita. Mungkin itu sih dari gue. Menarik sih, Greg, kayak gue juga ngerasain hal yang sama ya. Jadinya selain bertanggung jawab, kita bangun relasi juga. Apalagi maksudnya kan bangun relasi sama kakak tingkat, mungkin kalau lagi online gini agak susah ya. Ya kan, jadinya ya dari organisasi inilah salah satu jalurnya gitu ya. Oke, menarik banget, Greg. Mungkin kita lanjut ke Evan nih. Boleh banget nih, Van. Gimana menurut lo? Kalau menurut gue sih setuju sama tadi Kak Gregorius. Itu belajar tanggung jawab, emang kita masih banget sih bertanggung jawab. Kita megang poker,
kita mesti selesain lah gitu. Itu sih paling. Oke, berarti ya kurang lebih sama lah ya, intinya tanggung jawab ya masuk ke proker ini, jadinya ya training buat kita jadi orang yang lebih bertanggung jawab ya kan ya. Oke, boleh nih Sel, siapa lagi nih? Mike boleh Mike. Kalau dari aku sih ya mungkin ya nggak jauh beda dari tanggung jawab ya. Tapi yang aku mau tambahin juga sih, gimana caranya kita tuh kayak membagi waktu antara tanggung jawab kita kuliah sama membagi tanggung jawab kita saat megang proker yang diberikan kepada kita kan. Itu di situ ya kita diperlukan untuk bagaimana caranya memanage waktu kan. Gitu kayak ngebagiin waktu antara kuliah sama ya proker itu. Selain itu juga kayak aku ngerasa dalam organisasi itu dalam tanda kutip kita tuh dipaksa untuk lebih membuka diri. Soalnya kan kalau kita bikin proker kita mau nggak mau harus tanya ke ini kan ke cutting-cutting gimana caranya yang benar biar acaranya juga bagus gitu. Itu sih paling kayak ya lebih membuka diri ya jangan malu untuk bertanya juga sih. Itu yang aku dapetin selama aku Oke, thank you Mike. Emang benar sih. Kita juga harus membuka diri juga, terus belajar juga dari cutting-cutting yang udah pernah ngelakuin proker-proker sebelumnya gitu. Biar kita bisa improve dan acaranya juga lebih bagus nih. Oke, untuk selanjutnya mungkin boleh nih untuk Kak David. Oke, perbedaannya sih lebih ke ini ya. Mungkin teman-teman tahu sendiri kalau misalkan di Cakra sendiri di organisasi gue itu kebanyakan kegiatan di alam nih. Nah, untuk di saat pandemi ini rada sulit gitu, ibaratnya ngomongin perizinan segala macam. Nah, makanya sebenarnya kata kunci yang pengen gue pegang sih survive sih. Lebih ke gimana caranya supaya pas gue masuk Ormawa ini gue bisa survive di dalamnya, yaitu dengan yang tadi semua yang udah dibilang sih, tanggung jawab dan lain-lain, ide kreatif juga. Selain itu, gue juga perbedaan sebelum dan setelah gue masuk, gue dapat hard skill banyak banget sih untuk kegiatan di alam. Karena jujur sebelumnya gue sering kegiatan di alam sebelum masuk Cakra ini, cuman ngasal lah ibaratnya gitu. Tapi sekarang udah lebih sesuai prosedur gitu. Iya, jadi lebih proper sebenarnya. Ya, gue juga setuju banget sih ya sama lo ya, Fit ya. Kayak lo ngomong pada dasarnya ya, intinya survive dan ya komitmen ya, Fit ya. Masuk Iya, di betul. Ormawa itu ya, harus bisa komit ya. Jadinya Betul. nggak bisa asal-asalan aja ya. Kalau misalkan di pecinta alam sendiri ini ya, salah satu prakteknya adalah survive, terus juga belajar juga hard skill-nya di dalamnya ya. Iya, Skill bertahan hidup. Dan nambahin dikit, soalnya kalau misalkan di kegiatan di alam sendiri, kalau misalkan kita nggak bisa menerapkan apa ya nilai-nilai itu, ya yang taruhannya nyawa gitu ibaratnya. Oke, Itu iya. aja sih. Mantap banget David dah. Iya, kayaknya menarik ya ini ya, pecinta alam juga ya. Oke, kita bisa lanjut ya ke Bas nih. Gimana nih Bas? Kalau gue sih oh ya, sebenarnya kalau diri gue sendiri cukup banyak ya. Mungkin pas semester 1 tuh gue masih kayak ya pengecut lah, terus kayak ya masih diam-diam gitu. Nah, tapi kalau udah pas masuk Ormawa sih gue ngerasa kayak lebih apa ya namanya ya, lebih bisa mandiri lah, lebih bisa ngutarin pendapat gue. Apalagi mungkin yang paling gue ngerasain tuh semenjak gue masuk Ormawa tuh lebih kayak kritis lah. Maksudnya kayak ada pernyataan dari orang apapun itu ya gue nggak langsung masuk ke telinga gue dan langsung gue setujuin gitu. Tapi gue pasti bertanya-tanya dulu. Kalau dulu kan gue pasti kayak ya nggak inilah apa namanya nggak nyaring dulu lah. Tapi kalau sekarang semenjak masuk Ormawa tahu lah mana yang baik, mana yang enggak, mana yang kelebihan, mana yang kekurangan, mana yang bisa diimprove, mana yang udah mesti ditinggalin kayak gitu. Udah. Oke, iya Bas. Menarik banget sih Bas, tapi ya gue setuju juga sama poin lo. Emang gue juga ngerasain deh kayak
gabung sama Ormawa ya, kita bisa ketemu kayak hari ini aja nih kan ketemu sama orang baru ya, belajar public speaking, belajar maksudnya ngutarain hal baru gitu kan, dan berpendapat juga sama orang, jadinya kayak ya nggak diumpetin doang di dalam, tapi ya kita bisa go publish gitu loh, apa pemikirannya kita gitu loh. Ya, gimana nih Sel? Oke. Jadi udah sempet cerita-cerita juga, menarik banget nih, semuanya juga udah cerita-cerita. Mungkin gue boleh ke next question kali ya. Mungkin pertanyaan gue selanjutnya itu agak relate sih sama teman-teman gue yang memutuskan untuk tidak ikut Ormawa karena katanya takut sibuk nih, atau mungkin kayak nanti waktunya keteter kuliahnya gitu. Mungkin gue boleh minta kali ya tips-tips dari teman-teman, terus kakak-kakak juga, gimana sih caranya mengatur waktu dalam berorganisasi dan juga akademik biar gak keteter gitu kuliahnya. Mungkin boleh dari Evan dulu. Saran dari gue sih, kalau mau ikut organisasi, tahu lah, bisa bagi waktu, terus juga ada komit. Mau organisasi artinya lu siap-siap bakal kuliah keteter. Tapi sebenarnya sih nggak terlalu ya, nggak terlalu banget. Soalnya kan juga masih online begini sih. Jadi menurut lo kalau masih online masih oke lah ya, nggak begitu keteter gitu ya? Oke. Bisa juga sih, gue juga kadang ngerasa kayak gitu juga. Mungkin oke, gue mau nunjuk selanjutnya ke Mike, boleh? Kalau tips aku buat ngebagi waktu antara organisasi dengan kuliahku sih paling kayak memaksimalkan waktu yang ada sih. Jadi kayak misal kan kalau kuliah kan suka ada jadwal bolong-bolongnya tuh. Nah, yang misalnya kan paginya ada kelas, siangnya enggak, sorenya ada. Nah, di siang yang enggak ada kelas ini ya dimaksimalkan kayak misalnya nyicil tugas yang dikasih gitu sih. Paling kalau aku sih gitu. Jadi untuk ada kegiatan waktu selama organisasi ya nggak perlu mikirin tugas lagi, soalnya tugasnya udah dicicil dari yang waktu yang kosong itu sih. Gitu sih paling. Ya. Intinya pada dasarnya adalah sebenarnya time management ya. Jadi kayak gimana cara ngaturnya, dipindah-pindahin lah ya. Jadi waktunya bisa dimanfaatin dengan Ya, benar-benar betul. proper gitu ya, Ya. Mike ya. Gila, menarik banget sih. Nah, mungkin kan ini kita ngomongnya udah sama yang eh, organisasi-organisasi yang bekerjanya ya mungkin nggak di alam. Mungkin kalau yang di alam agak beda kali ya. Gimana, Fit, kalau misalkan menurut lu, Fit? Sebenarnya kalau dibilang beda sih enggak ya. Cuman eh, ada dua hal sih sebenarnya kalau misalkan ngomongin tips buat ngatur waktu gitu. Yang pertama itu adalah tahu prioritas sih sebenarnya. Tahu prioritas dalam arti juga tahu kapan menolak gitu. Kadang-kadang kita dapat ibaratnya dapat tawarin itu, atau kita mau daftar ini daftar itu, tapi kita nggak tahu kita masih punya waktu atau enggak. Mungkin ada yang kerja, ada yang sambil kerja, atau ada yang kuliahnya 24 SKS gitu kan. Nah, itu kita harus tahu sih kapan mengatakan tidak gitu. Karena gue sendiri juga pas awal-awal kayak gitu, tapi keteteran. Lama-lama ya harus tahu sendiri lah gitu. Yang kedua sih, ini yang salah satu yang paling penting sih menurut gue, punya teman. Jadi kalau punya teman itu ibaratnya gini, lu ada hal yang mendesak tiba-tiba lu nggak bisa, dan waktunya udah lu atur sebagaimana mungkin, tetap nggak bisa. Lu harus punya teman yang bisa backup lu ibaratnya. Dan mungkin dalam pelajaran lu keteteran, lu harus punya teman yang bisa bantuin lu. Tapi demikian juga lu harus bantuin teman lu kalau teman lu lagi susah gitu. Oke, ya David nih sangat wise ya sepertinya ya. Kayak gue juga mungkin agak sedikit relate sih, di mana ya namanya maba ya, pas awal-awal ya. Mungkin yang di sini juga pada ngerasain ya. Awal-awal belum bisa ngukur kemampuan, semua barang diajakin ini, hayo gas bro, ya kan. Lama-lama capek kan, habis itu butuh healing kan, pusing sendiri dan hilang ya kan. Daripada kayak begitu kan, jadinya harus pinter-pinter ya, pilih-pilih mana yang maksudnya ini prioritasnya baik atau enggak. Dan juga tadi David sempat nambahin sedikit ya, menurut gua bagus banget sih, kayak kita harus percaya juga sama teman-teman kita dan punya koneksi ya yang bisa dipercaya untuk bisa bantu kita nih selama organisasi dan akademik nih di Unika Atmajaya. Nah, mungkin boleh nih kita lanjut ke Greg kali ya. Gimana, Greg?
Kalau menurut gue sebenarnya nggak ada formula pastinya sih. Jadi kalau misalkan kadang ditanya tuh, kuliah duluan apa organisasi duluan sih? Kalau menurut gue memang kadang nggak bisa ditentuin, tapi kalau gue sih ngelihat dari sisi deadline-nya, jadi mana yang duluan, jadi kita bikin skala prioritas, mana yang harus diselesaikan duluan, antara kuliah atau organisasi. Nah, sama satu lagi, pokoknya yang paling penting, jangan nunda-nunda pekerjaan, itu sih. Oke, gue sama Greg relate juga sih. Soalnya kadang nih kalau gue ngobrol sama Greg, tugas itu udah selesai duluan. Dia tipe-tipe yang nyicil gitu soalnya. Oke, mungkin boleh lanjut ke Kajo kali ya. Oke, gue pengen ngebawa yang si Marcel bilang tadi nih di awal-awal. Banyak orang-orang yang takut sibuk ya, dan bingung gimana caranya ngatur waktu. Kalau dari gue pribadi nih, gue agak kurang setuju gitu dengan statement takut sibuk dan ngatur waktu. Karena kalau buat gue pribadi, waktu tuh nggak bisa diatur. Mau bayar bagaimanapun itu bakal jalan aja terus. Yang bisa diatur apa? Yang bisa diatur ya diri kita sendiri. Itu yang bisa kita ubah kan. Nah, jadi kalau menurut gue, kalau untuk masuk Ormawa itu bakal sibuk, sebenarnya realitanya enggak juga. Justru kalau dari gue pribadi, ketika lu memilih untuk menjalankan suatu tanggung jawab dan memasuki suatu Ormawa, lu bakal merasakan suatu fleksibilitas yang luar biasa gitu. Maksudnya fleksibilitas di sini itu apa? Skala prioritas itu benar pasti. Pasti ada yang namanya tugas kuliah dan segala macam. Tapi ketika lu masuk Ormawa, lu bakal menemukan ternyata, oh tugas kuliah itu bisa dijalanin barengan kok sama tugas-tugas Ormawa. Oh ternyata tidak sesibuk yang gue kira kok. Memang kita harus berkorban lebih. Cuma hasilnya itu asik, hasilnya itu oke banget. Kayak misalkan lu bakal mungkin nyambungin omongan David yang tadi ya, yang tentang punya temen. Itu kalian bakal bisa tugas dikerjain bareng, malah jadi benefitnya itu lebih banyak ke diri kalian sendiri. Itu sih. Gue dapat nih poinnya Kajo, ternyata kalau waktu itu bukan waktu yang ngatur kita, tapi kita yang ngatur waktu gitu teman-teman. Oke, mungkin terakhir untuk pertanyaan terkait ya masih ada Kobas, boleh nih, Kobastian. Ya, kalau dari gua sendiri jujur udah diambil semua ya dari tadi ya, time management, tanggung jawab segala macam, prioritas. Ya tapi kalau dari sisi gua mungkin gini, ini juga salah satu kelebihan lah ya kalau kita ada di Ormawa. Try to be more creative lah. Maksudnya kayak kita di Ormawa juga istilahnya tadi kayak gua bilang belajar untuk lebih kritis ya kan. Nah, tapi juga belajar untuk kreatif. Kenapa belajar kreatif ya? Istilahnya kalau tadi kita time management prioritas oke lah seperti itu. Nah, tapi kita perlu metode-metode tertentu nih supaya kita bisa menghemat waktu kita. Nah, contoh kayak gue tadi, kalau gue tadi sebelum masuk Ormawa kan mungkin kerja gue lelet, terus kayak gue belum terlalu berani mengambil keputusan segala macam, sehingga gue membutuhkan lebih banyak waktu. Nah, semenjak gue masuk Ormawa, mungkin gue lebih oke lah, lebih pengambilan keputusannya lebih cepat, mikirnya lebih cepat, lebih ya pokoknya lebih oke lah daripada waktu sebelum gue masuk di Ormawa. Nah, maksud gue adalah carilah metode-metode yang kreatif di mana kalian bisa menunjang kehidupan kalian di perkuliahan kalian. Contoh, kita tahu nih sibuk kalau kita ada proker. Ya kita harus kelarin dulu nih masalah-masalah yang ada di perkuliahan kita. Contohnya kalau kita lagi kelas gitu kan biasanya kan ada tipe yang nanti dipelajarin lagi apa namanya istilahnya kayak habis kelas belajar dulu, ngerjain PR-nya dulu, atau kayak nih ditinggalin sampai dekat deadline ya kan. Nah, kalau cara gue adalah gue bakal bertanya pada dosennya sampai gue ngerti terlebih dahulu. Jadi sehingga gue nggak perlu belajar lagi di hari tersebut. Nah, menurut gue itu sih cara gue menghemat waktu gue. Jadi dengan cara-cara kreatif kita bisa menghemat waktu yang sebenarnya harusnya kita nggak perlu untuk keluarin kayak gitu. Oke, tapi jujur agak nggak relate ya sama saya, tapi nggak apa-apa. Lu relate nggak tuh kayak gitu tuh? Nanya dulu gitu sama dosen sampai bener-bener paham, Ben. Kagak, Benoma kayaknya.
Aku tim ini ya, tim halo, bro, bantu dong. Aku tim halo ya, bukan tim dosen ya. Berarti gue setim nih sama Beno nih kayaknya. Ya mungkin gue tambahin, maksud gue kayak ya nggak mesti langsung nanya dosen atau gimana sih, bisa juga kayak ketika lu lagi pengen kelas nih, terus lu tahu kelas itu susah, lu baru KRS ya, lu mungkin pelajaran itu terlebih dahulu sehingga pas dosen jelasin lu udah ngerti kan bisa juga. Nah itu kan menghemat waktu lu di masa depan. Menurut gue paling kayak gitu. Boleh dicoba ya. Ya, nanti gue coba sih kayaknya ya. Misalnya, kayaknya kalau gue mungkin gak mampu sih, tapi keren sih, sumpah, buat bisa komitmen kayak begitu sih ya. Karena kan Iya, harus melawan bener. rasa malas ya. Malas itu sangat sulit untuk dilawan ya. Bener susah banget ya kalau udah libur-libur ya bawaannya ya libur aja gitu. KRS selesai ya udah. Oke, tadi udah sempat cerita-cerita juga, ada tips-tips juga mungkin untuk next question. Mungkin gue mau nanya kali ya, soal mungkin teman-teman di sini juga udah menjabat 6 bulan, ada yang 1 tahun juga, pokoknya dia udah melalui berbagai program kerja juga nih. Mungkin gue mau tanya, waktu menjalankan sebuah proker, ada nggak sih hambatannya atau mungkin waktu apalagi yang udah lama gitu, udah 1 tahun lebih, mungkin ada rasa-rasa jenuh waktu berorganisasi gitu. Mungkin boleh dari Kak Jo dulu nih. Oke, hambatan dalam menjalankan suatu proker itu adalah sesuatu yang sudah pasti ada. Itu hukumnya udah pasti mutlak. Nggak mungkin ada proker namanya lancar aja. Kalau problemnya itu apa aja? Banyak banget dan pasti setiap ormawa, setiap proker itu punya dinamika problemnya masing-masing. Entah itu kalau kondisi COVID gini ya, apalagi sekarang Omicron lagi naik-naik kayak gini kan, ini proker bisa jalan nggak nih? Misalkan ada proker offline, bisa jalan nggak? Bisa jalan nggak? Tunggu-tunggu keputusan dari pemerintah juga segala macam. Atau banyak juga sih dari segi dana dan segala macam. Tapi gimana cara ngejalaninnya itu balik lagi sih, itu yang asik dari kehidupan ormawa ya. Karena dalam menghadapi suatu problem itu, kita nggak mesti nyelesainnya itu sendiri. Kita bakal diskusi bareng, kita bakal ngobrol juga sama teman-teman kita, tukar pikiran, bagi pendapat lah. Itu yang ujung-ujungnya bakal kita temuin solusi yang terbaik gitu. Gimana caranya sih kita bisa ngejalanin suatu proker ini? Itu sih. Jadi kalau dari gue pribadi ya, hambatan ya banyak sih. Banyak lah ya, nggak usah disebutin karena itu bakal panjang banget. Tapi kalau gue mindsetnya selalu, oke ini ada problem seperti ini. Gimana caranya semaksimal mungkin ini tetap berhasil nih. Meskipun dengan problem itu yang udah jelas ada. Kalau gue gitu. Oke, menarik sih Jo. Kayak ya jadinya hambatannya itu dihadapin dengan dewasa, malah terus dilihatnya jadinya kayak suatu hal yang menantang dan jadinya kayak bikin lo jadi lebih tertantang lah pokoknya, jadi seneng lah ikut organisasi lah ya. Bener, karena kalau gue pribadi, gue tuh sangat tidak suka nyesel orangnya. Jadi ketika ngejalanin sesuatu, oke lah, nggak ada penyesalan lagi, yang penting gue adalah itu sih. Oke, mungkin gimana nih dari Mike nih? Apakah mungkin ada rasa yang sama? Kalau dari aku sendiri untuk masalah yang di proker itu ya paling yang ku rasain kan aku waktu itu di HME ini megang proker studi banding. Nah, itu yang aku rasain sih ya cari ininya sih, yang dari ormawa yang pengen di studi banding itu suatu itu. Terus ya juga sempat mengalami kesulitan waktu menyusun kepanitiaan, itu juga ya sulit kan, soalnya aku sendiri tuh bukan tipe orang yang emang terbuka, jadi aku tuh yang ya ke arah introvert gitu. Jadi untuk mengumpulkan orang-orang membentuk suatu kepanitiaan tuh ya lumayan susah gitu. Terus ya itu sih ya paling ya kalau masalah LPJ dan lain-lainnya itu ya bisalah bareng-bareng dikerjain. Ya akhirnya selesai. Ya gitu. Itu sih. Oke, menarik banget nih. Jadi mau segala hambatan baik dari internal ataupun eksternal, kalau kita ikut ormawa kita bisa selesaiin bareng-bareng juga nih sama teman-teman.
Oke, mungkin untuk selanjutnya boleh banget buat Greg nih cerita soal di HMT itu gimana sih? Kalau hambatan pasti ada ya. Tadi gue setuju banget sama Kak Jo, katanya hambatan pasti banyak banget. Memang hambatan setiap proker pasti ada aja gitu. Entah ada masalah ini, ada masalah itu, tapi gimana kita bisa nyelesain satu persatu hambatan-hambatannya. Tapi kalau hambatan yang gue temuin pas zaman ngejalanin proker, kayaknya hambatannya nggak terlalu besar sih. Jadi hambatan-hambatan minor. Mungkin kalau yang gue highlight, kemarin gue harus mimpin kepanitiaan, jadi hambatannya mungkin lebih ke cara gimana kita nyatuin mereka semua gitu, karena mereka punya kepribadian yang beda-beda dengan cara kerja masing-masing, gimana kita menjadiin mereka jadi satu, terus kita harus kerja bareng buat ngejalanin proker itu sih. Oke. Tapi lancar-lancar aja kan Greg nih, proker yang mention dari tadi nih. Lancar dong saya. Lancar ya. Oke, boleh. Lanjut dulu kali ya ke Evan, boleh. Kalau menurut gue ya yang jadi hambatan selama megang proker itu kayak sekarang gue lagi megang acara Soliday itu kayak makrabnya anak SI. Nah di situ banyak hambatan kayak ngumpulin teman-temannya gimana, cara nyari dananya gimana. Mungkin terus teman-teman yang suka ngaret lah, kita harus ngumpulin gimana, kita harus cari tahu gimana caranya biar mereka tuh bisa kerjain tugasnya dengan baik, bisa ngubungin terus dan lain sebagainya sih, gitu sih. Oke, iya. Bener sih, tapi memang maksudnya ya pastilah ya, tipe-tipe orang beda tadi sempat dibahas juga ya, Van ya. Ya sebenarnya dari Ormawa ini ya, hambatan itu ya menantang kita untuk gimana caranya kita treat people gitu. Gimana caranya kita menghadapi orang beda-beda gitu kan orang-orangnya, dan kita tahu kalau orang yang tipe begini nih harus kayak gimana nih kita sikapinnya, tipe yang begini sikapinnya kayak gimana gitu ya. Oke, menarik banget. Nah, mungkin dari Bas nih, gimana Bas? Kalau di BPM gimana tuh? Ada nggak hambatan-hambatannya? Banyak sih. Kalau yang gue setuju sama yang Jojo bilang kalau ya namanya juga udah masuk Ormawa gitu ya. Masalahnya kayak ya di Ormawa kan gak cuma diri lu sendiri, pasti banyak orang, staffnya banyak, terus ada koordif juga, ada ketuanya, pasti jadi banyak lah ya orangnya. Dan yang namanya nggak ada masalah tuh itu suatu ketidakmustahilan. Itu pasti nggak ada lah, itu pasti banyak lah masalah. Di BPM ya pasti banyak juga, tapi mungkin nggak gue sebutin satu persatu, tapi gue lebih fokus ke ya gimana ya maksudnya ya solusi, lebih ke solusinya lah, maksudnya kayak ya benar yang kayak tadi Jojo bilang harus nyikapin dengan dewasa gitu. Tapi ya kalau saran gue, metode gue biasanya kayak yang ya dari tadi kita bilang lah, prioritas, bikin listnya terlebih dahulu masalahnya apa, kayak yang Greg bilang tadi, terus baru tetepin kayak ini masalah ini ya, inti masalahnya itu ada di mana sih, terus kayak kalau terlalu rumit ya kita kayak bagi-bagi lagi masalah kecilnya, terus kayak ya dari masalah-masalah kecil itu baru satu-satu diselesain, paling kayak gitu kalau dari gua gitu. Gue dapat nih poinnya Kobas tentang problem solving ya jatuhnya. Oke, mungkin yang terakhir Kak David boleh. Ya, sebenarnya kalau kendala pasti ada ya. Semua organisasi pasti ada, perkuliahan juga pasti kita juga mengalami kendala. Cuman kalau gue sih prinsipnya kalau ngejalanin sesuatu serius tapi santuy aja gitu. Nah, terus juga sebenarnya yang mungkin yang jadi kendala utama di Ormawa ini saat ini banyak kan komunikasi ya. Lebih ke komunikasi sih karena kan online juga, jadi terbatas gitu. Jadi kita harus menjalin komunikasi yang baik gitu. Gimana caranya menjalin komunikasi yang baik sih? Karena kan kadang-kadang kita ngechat di grup aja nggak dibales gitu kan, bahkan cuma di read doang. Nah, ya kita harus ngerti teman-teman kita sih. Jadi kan lu nggak mau kan kalau misalkan kayak lu ngechat nggak dibales. Jadi orang lain kalau ngechat lu balas gitu.
Terus juga lu harus proaktif nih. Kalau misalkan emang lu nggak dibales gitu, lu ngechat terus nggak dibales, ya udah lu PC aja gitu. Zaman-zaman sekarang ya kita harus lebih aktif sih dari sebelumnya menurut gua. Iya, bener sih, Fit. Emang ya, ini online begini ya, zaman-zaman tidak ketemu dengan teman ya. Sangat mudah di ghosting ya. Sama teman aja di ghosting, apalagi sama pacar ya. Waduh. Oke, kita balik serius lagi ya. Oke, nah nih sebenarnya kan kita udah ngomongin nih kesulitan-kesulitan nih ya, tapi kita lupa nih teman-teman kalau misalkan ini kan Ormawa nih ya, sedang kita jalankan di masa pandemi, di mana kan ini semuanya dijalaninnya online. Mungkin ini bakal lebih relate sih sebenarnya pertanyaannya sama teman-teman yang 2019 yang sebelumnya udah pernah nih ngerasain offline tuh dulu kayak gimana sih organisasi rasanya, ya kan? Kayak boleh nggak sih kayak ceritain dikit deh teman-teman 2019 atau mungkin teman-teman yang 2020 nih boleh juga ceritain kan yang sebelumnya organisasi di SMA ya kan ikut OSIS atau ikut organisasi yang non profit di luar sekolah, di luar akademik ya kan. Pasti kan dilaksanakannya kan offline kan. Terus dilaksanakannya secara online sekarang jadinya ada nggak sih rasain perbedaan signifikannya gitu? Boleh banget deh. Silakan yang mau berpendapat. Mungkin dari gue dulu deh ya. Chris, boleh banget nih, Jar. Kalau perbedaan signifikan, yang paling jelas kerasa banget dan paling signifikan itu adalah dari bentuk acaranya sih. Yang tadinya serba offline, yang tadinya apalagi kalau di HMM itu kan semasa offline berbagai macam seminar atau HMM night atau apapun itulah, sempat juga ada festival mesin kan. Nah itu kan bisa dijalankan secara offline ya. Nah itu juga pasti bakal menimbulkan suatu pengalaman yang asik banget lah sama teman-teman sesama Ormawa, sama teman-teman di luar Ormawa juga kan. Pasti kita bakal kerjain itu bareng-bareng. Nah kalau untuk sekarang itu sih yang benar-benar kerasa tuh hambatannya itu dalam bentuk acaranya itu. Jadi nggak bisa se-fleksibel, nggak bisa sebebas dulu lah ya, simpelnya kayak gitu sih. Itu yang benar-benar kerasa dan gue yakin sih mungkin semua Ormawa nggak cuma di teknik, nggak cuma di Atma, mungkin di hampir di seluruh kampus di Indo ini ya. Ngerasainnya sih itu sih. Hambatan paling besar itu. Jadi tidak bisa bebas, tidak bisa jelas. Mau gerak ke kiri kena, ke kanan kena, jadinya kayak gitu. Kalau menurut gue. Iya, bener banget nih, setuju banget sama Kak Jo, apalagi kalau misalkan program kerja sebelumnya yang biasanya offline, terus melibatkan banyak pihak juga, sekarang harus kayak ada batasannya, ada prokes-prokesnya juga. Oke, mungkin untuk next bisa ke Kak David. Oke. Offline sama online ya. Kalau ngomongin tadi kata Jojo bentuk acara sih nggak usah ditanya lagi ya, karena Cakrawala sendiri kan biasanya di alam nih kegiatannya, cuman gimana gitu. Nah, tapi kalau ngomongin offline dulu ya, ngomongin offline sih acara-acara Cakra kan mayoritas di offline, cuman nggak cuman di segi acara doang nih, tapi kegiatan di kampus nih. Misalkan kita kayak keseharian di kampus gimana sih? Kalau sekarang kan cuman kelas online. Kalau dulu pas gue ngerasain offline itu, gue sering banget nongkrong di sekre. Sekre itu ruang sekretaris lah ibaratnya yang ada di belakang Atma gitu, bukan di belakang sih, ya bagian belakang lah ibaratnya gitu. Nah itu gue sering banget nongkrong di sana sama anak-anak Cakra, jadinya buat brainstorming terus buat ngobrol nyelesain masalah itu benar-benar enak banget karena kita kesehariannya di situ. Jadi mau ada masalah pun kita enjoy aja gitu karena tinggal di ngomongin, ya udah besoknya jalanin gitu. Gitu sih kalau dari segi offline-nya. Tapi kalau dari segi online-nya banyak transisi jadi kayak acara-acara banyak yang ke online, tapi buat di Cakra sendiri kan susah nih buat kalau misalkan semuanya online lah ibaratnya. Jadi kalau menurut gue lebih ke cari peluang sih. Misalkan ada nih gunung yang buka atau PPKM levelnya turun gitu, atau kita bisa berkegiatan di alam, ya udah ambil aja kesempatan itu. Tapi
dengan catatan kita nggak boleh maksa semua anggota ikut, dan juga ada prokes-prokes kan. Jadi misalkan kayak sekali trip 4 orang doang atau 5 orang doang gitu. Yang dan pastinya kita ikutin prokes gitu. Makanya itu yang gue bilang sih, ambil peluang yang ada. Karena ide-ide kreatif harus kita keluarkan nih selama online ini nih. Iya, betul banget sih, Fit. Tadi baru juga gue pengen ngomong ya, kita kalau lagi online nih harus putar otak lah gimana pun caranya proker, apalagi nih kalau misalkan PFT Cakrawala ya mungkin berasa banget ya kan yang kegiatannya mostly fisik ya. Terus abis itu harus diubah bentuknya ke online kan. Wah, itu pasti susah banget sih mikirinnya gimana caranya nih supaya organisasinya tetap aktif, terus juga tetap asik selama masa pandemi ya. Oke, mungkin kita lanjut nih ke Greg. Gimana Greg kalau di HMTI nih? Kalau dari gua mungkin sempat sih ngerasain kalau pertama-tama awal begitu masuk ke kepanitiaan, mungkin kalau orang bilang mah culture shock ya gitu ya. Nah, kita jadi bingung gitu karena sebelumnya belum ada pengalaman bikin acara online, tiba-tiba harus bikin acara online. Nah, terus kita harus kasih ide apa gitu loh. Jadi makanya agak kaget, mungkin di awal-awal agak bingung juga kerjanya harus gimana gitu, harus kasih ide apa. Terus ruang geraknya cukup terbatas juga di online. Tapi enaknya online itu kalau misalkan kita mau ngadain acara ya memang kita nggak butuh tenaga banyak gitu, tenaga yang kemarin kita rapat di rumah, kerjain apa-apa di rumah gitu, jadi nggak begitu capek juga. Nah, lewat online juga gue ngerasain dapat pengalaman baru sih, jadi nanti seandainya harus kerja offline atau kerja online bikin acara, jadi kita tahu apa yang harus kita kerjain gitu. Ya plus minus ya kalau misalkan kerja online ataupun offline. Tapi apapun itu ya kalau misalkan jalan bareng teman-teman juga pasti lebih enak dan lebih lancar juga. Oke, mungkin buat next Evan boleh silakan. Kalau gue ya, kalau online gini sih gak enaknya di ghosting orang ya. Benar-benar tuh tiba-tiba teman hilang, tiba-tiba ditanyain, oh belum kelar, gimana itu gak enak sih. Biasanya kan dulu kalau waktu dulu SMA bisa aja sih kita samperin orangnya, yang ngomong baik-baik. Kalau sekarang kan balik lagi kita mesti online, paling jauh-jauh juga kita telepon atau kita chat aja gitu. Lalu kita samperin rumahnya. Oke, iya sih, benar sih. Kayak, aduh, mungkin tadi sempat dibahas sedikit ya, Van ya, sama David juga kayak komunikasinya tuh bakal lebih susah sih online ya. Apalagi kayak gampang banget ngeghosting orang, apalagi mungkin kalian yang anak-anak 2020 kan belum sempat ketemu offline, terus kayak temennya masih baru, jadi kayak siapa lu, kayak gue gak perlu balas lu, bodo amat lah, kayak udah cabut gitu kan, bisa kayak begitu aja. Cuman ya gimana cara kita nge-treatnya juga ya berarti ya, harus maksudnya komunikasinya memanfaatkan media sosial supaya bisa maksudnya nggak di-ghosting terus juga gitu. Oke, mungkin kita bisa lanjut juga ke Mike, silakan. Kalau dari gue, dari perbedaan offline sama online ya yang paling kelihatan banget sih menurut gue ya jumlah panitia yang diperlukan sih. Jadi kalau misalnya offline tuh pasti dibutuhkan untuk panitianya sih, kan kayak perlengkapan, transportasi segala macam. Habis itu juga dari visibilitas acara ya lebih enakan ini sih sebenarnya, untuk menentukan waktu atau tempat lebih enak ini sih, paling lebih enak online, soalnya kita cuma tinggal Zoom itu juga. Terus walaupun misal juga kita perlu mundur acara pun online tuh gampang gitu loh, jadi cuma tinggal ganti aja. Kalau misalnya offline kan kita ribet nih, kita misalnya udah sewa villa nih, kita mau geser kan nggak bisa gitu. Itu sih kan ya masalah itu sih paling, sama budgeting paling yang jadi pengaruh besar. Ya kalau online ya jelas kan, kalau misalnya acara nginep-nginep kita kan ya nggak perlu konsumsi, nggak perlu villa, nggak perlu apa gitu. Itu sih. Kalau online kan ya cuma perlu Zoom, udah itu doang. Itu pun di rumah, makanan gratis. Ya sih itu. Bener banget nih, kalau online lebih hemat ya. Dari segi apapun, konsumsi juga, sewa tempat juga. Oke, mungkin yang terakhir nih ada Kobas.
Kalau gua bedanya offline sama online. Offline gua jualan pop ice, kalau online gua kagak. Satu. Dua, gua di BPM kalau online malah lebih enak sih. Maksudnya kayak kalau dulu offline kan mesti kayak minjem kelas segala macam. Ya sekarang tinggal buka Microsoft Teams sudah bisa forum. Buka Microsoft Teams sudah bisa raker. Jadi ya lebih gampang lah semuanya kalau menurut gue ya di BPM. Karena ya kerja kita kan lebih kayak ke arah sana gitu. Nah, tapi kalau dari segi perbedaan ya mungkin gue lebih highlight ke kayak nggak bisa ketemu teman sih, itu yang sedihnya. Kalau perbedaannya offline sama online kan, kalau kayak offline kan lu bisa ketemu, lu bisa nongkrong, lu kayak eh lu mau rapat aja itu lu bisa sambil nongkrong di mana kayak warteg kayak kafe kayak segala macam. Tapi kalau lu online lu cuma tatap muka, bahkan kayak mukanya kadang di itu nggak di turn on kan kameranya, jadi kayak ya nggak enak aja sih, nggak enaknya online kayak kayak gitu kalau menurut gue. Tapi overall kalau menurut gue bedanya enak. Oke, udah. Aduh, tadi satu highlightnya sih lucu banget ya Mas. Jualan pop ice teh itu dulu cari dana ya kayaknya ya. Piscok. Waduh. Iya sih, memang sih lebih, tapi gimana ya, kayak offline mungkin lebih banyak ya medianya buat cari dana dan lebih beragam mungkin kali ya. Jadinya kayak acara-acaranya pun kalau Betul. misalkan kita mau spend duit jauh lebih mudah, karena maksudnya pemasukannya pun juga lebih banyak sektor-sektornya gitu. Kalau misalkan online kan kayak Iya, walaupun hemat tapi susah ya mau spending gitu ya kadang-kadang ya. betul. Karena Dananya kalau juga. kalau kita offline kan istilahnya metode untuk nyari duitnya udah tahu, targetnya kan biasanya kita udah tahu kan dari fakultas teknik juga biasanya. Nah, itu yang pertama. Kalau offline kan justru kita kayak bertanding sama yang luar-luar kayak gitu kan. Jadi kayak pemasukan kita malah jadi kurang sih kalau dari segi dana. Oke, oke. Iya, menarik banget sih. Nah, sebenarnya gini sih, kayak tadi kan udah ceritain ini kan bedanya online sama offline. Yang gue penasaran sih sebenarnya kan pasti dari online sama offline itu ada pengalaman-pengalaman yang kalian highlight nih. Boleh nggak kasih gue satu cerita deh, pengalaman yang paling berkesan menurut kalian selama kalian masuk di organisasi, terserah mau yang positif atau negatif nih, tapi ya intinya yang kasih kesan mendalam lah buat lo gitu. Apa aja ya, singkat aja ya, tapi intinya ini membekas lah di kalian gitu, gimana? Silakan, mungkin boleh mulai dari yang kayaknya udah nggak sabar pengen cerita ya. Jojo dulu kali ini. Silakan. Kenapa jadi gua ya udahlah ya, nggak apa-apa. Pengalaman paling menarik ya. Pengalaman paling menarik itu sebenarnya kalau ini boleh dibuka nggak ya? Udah nggak apa-apa lah ya. Selama offline itu dulu kalau dari HMM itu kan pasti ada ya acara untuk ya yang membangun keakraban lah ya antara semua anggotanya. Nah itu tuh yang hilang sekarang. Kayak kalau dulu hampir seminggu sekali pasti kita main futsal atau apalah. Ya intinya ketemu itu udah penat dengan kuliah, penat dengan masalah hidup dan dengan yang lain-lain, ketemu udah refreshing aja, ketawa aja. Itu yang sekarang benar-benar hilang. Karena kalau mau dipaksain juga sebenarnya udah pernah ketika PPKM agak longgar, kita adain lagi kayak gitu. Meskipun tidak orangnya tidak banyak dan segala macam lah ya, itu menyesuaikan. Tapi tetap aja sih tiba-tiba kejadian Omikron naik kayak gini itu nggak bisa diprediksi kan. Itu hilang lagi jadinya. Itu sih yang benar-benar gak kerasa, yang benar-benar hilang selama online ini, yang paling berkesan. Jadi positifnya dulu kayak gitu, negatifnya sekarang nggak ada kayak gitu. Gitu sih kalau dari gua. Oke, oke. Berarti yang paling berkesannya adalah bisa apa ya bilangnya? Bisa ngobrol, ngumpul-ngumpul sama teman-teman, nongkrong-nongkrong gitu kan. Walaupun ini serius nih kan ceritanya Ormawa, tapi kan di luar itu kan banyak kegiatan-kegiatan juga yang bisa seneng-seneng ya. Rapat-rapat tapi bisa ngobrol-ngobrol juga, bisa interaksi sama teman-teman lain ya. Oke, Ya, gimana benar banget. Boleh yang belum nih, masih banyak juga yang belum, mungkin boleh nih Eva. Kalau dari pengalaman gue,
Jadi gue tuh awal-awalnya masuk HMSI, gue pernah waktu lagi interview gue pernah diomelin tuh. Jadi mungkin salah gue juga sih ya, nggak terlalu ngatiin dress code. Jadi gue cuma pakai kaos sama juga ngomongnya tuh kurang sopan lah gitu intinya. Salah gue juga sih emang. Jadi sih dari situ gue belajar. Oh gue kalau ada acara formal atau apa atau ngomong cutting tuh mesti sopan gitu. Oke. Ada lagi Evan? Udah sih itu dong. Oke. Ada cutting-cutting juga nih ya di sini. Boleh nih. Oke. Untuk nextnya mungkin boleh Mike. Apa ya pengalaman mengesankan? Kayaknya nggak ada deh. Oh, Ada paling dong. ini sih. 6 bulan ya? Udah 6 bulan ya. Oh, ini paling kan kalau waktu acara offline kan emang ya nggak berani ngomong di depan lah. Tapi setelah masuk ke HME waktu itu juga diminta untuk sharing di pengenalan jurusan itu pertama kalinya gue berbicara di depan banyak orang dan itu sangat-sangat ya seru dan juga kayak sebenarnya malu juga sih sebenarnya ngomong di depan banyak orang tuh kayak ya takut salah ngomong juga sih lebih ke arah situ juga ya lebih ke malu juga bingung sih apa yang mau diomong di depan banyak orang sih gitu sih. Dan alhamdulillah ya selama sharing itu juga lancar-lancar aja sih. Ya oke. Iya, emang sih bener ya. Walaupun meskipun online ya berarti ya ngobrol apa namanya sharingnya ya? Iya, waktu pengenalan jurusan online. Oh online, iya. Tapi online tetap berasa ya pressure-nya ya. Kayak ngobrol di depan banyak orang gitu ya. Iya. Walaupun ditetap nggak secara langsung gitu kan ya, tapi tetap aja ada adrenalin untuk itunya. Tetap kerasa. Iya, bener. Gue juga kadang-kadang suka ngerasain hal itu kok. Oke, mungkin kita lanjut ke Bas. Gimana nih, Bas? Gua Jangan ya. Popeyes lagi ya, Bas ya? Enggak, santuy. Enggak Popeyes. Kalau yang berkesan ya buat gua. Ini buat gua pribadi ya. Gue inget banget rapat kerja 1 tahun 2020 atau ini oh ya tahun 2020 betul. Rapat kerja tahun 2020. Nah, itu pertama kali gua jadi timekeeper. Nah, jadi waktu itu sempet tuh kita kena omel waktu itu pas forumnya. Nah, di situ sebenarnya ya mungkin gue nggak perlu cerita kenapa diomelin segala macam gitu ya, tapi gue tahu pentingnya persiapan dan evaluasi. Jadi ibaratnya kayak lu kalau apapun itu ya mesti persiapannya tuh bagus gitu kan. Mesti kayak siap-siap segala macam perkara lah, jangan istilahnya komunikasinya kurang. Terus yang kedua evaluasi, kayak lu mesti koreksi diri sendiri gitu. Oke, jadi persiapan itu penting banget ya buat di Ormawa. Betul. Nge-lag, guys. Biasanya permasalahan teknis online ya. Ya, pokoknya pada intinya sih sebenarnya kalau misalkan yang gue tangkep ya. Kalau tadi kan ceritanya mungkin mirip ya, Evan sama Bas ini dua-duanya konteksnya sama-sama ada orang yang marahin nih. Cuman dari marahin itu tuh sebenarnya kayak jadi kayak reminder gitu nggak sih? Stop, wah gue jadinya harus lebih baik lagi gitu. Betul. Jadi bahan evaluasi diri sih sebenarnya, kayak ya makanya tadi gue bilang kayak lebih kritis, lebih istilahnya lebih mempersiapkan segala sesuatu hal gitu. Oke, menarik banget. Oke, gimana nih kalau misalkan Greg nih, gue udah solo karir nih. Balik Greg. Oke, kalau dari gua mungkin yang menarik ya. Mungkin gue lagi-lagi bawa proker sendiri kali ya. Jadi waktu itu
gue megang proker buat lomba anak-anak SMA. Nah, kebetulan pandemi ini online. Pasti udah bisa dipikir, pasti kesulitannya itu cari peserta. Kita udah buka oprek 1 bulan, minggu pertama ada 1 peserta, 1 tim. Mengundurkan diri, jadi 0 lagi. Pesertanya 0, minggu kedua masih 0, minggu ketiga masih 0. Akhirnya detik-detik sebelum penutupan oprek, 3 hari atau 2 hari waktu itu gue lupa, baru deh ada yang daftar. Nah, udah deh, udah mulai lega. Akhirnya kayaknya masih kurang deh pesertanya. Akhirnya kita extend 1 minggu. 1 minggu itu ya lumayan lah, ada 1-2 sekolah yang daftar. Nah, itu sih momen terdeg-degan selama menjabat di AMTI mungkin menurut gua. Caranya eksternal ya kayak lu ya? Iya, acara eksternal. Wah, itu mantap jiwa sih, tekannya sih. Ya, gua lumayan relate lah, pernah pegang acara eksternal juga ya. Tidak ada yang daftar atau enggak, udah daftar, ting, wah hilang lagi. Waduh. Aduh, 0 lagi. Oke. Nih, terakhir nih ya, dari teman kita David. Gimana, David? Apa nih, David, yang pengalaman paling mengesankan lah buat lo, David? Selama di Waduh, Cakrawala. sebenarnya kalau bilang paling mengesankan banyak sih, cuman gak semuanya bisa diceritain gitu. Jadinya gue cerita yang keren aja ya di kampus gitu. Kalau teman-teman yang pernah ngerasain offline, berkegiatan di offline ya, maksudnya berarti angkatan 2019 yang di sini pasti tahu dalam 1 minggu tuh ada 1 hari PFT Cakrawala pasti latihan fisik 1 hari atau 2 kali lah tergantung. Nah, itu biasanya kita bakal rame tuh ibaratnya, rame-rame ngelakuin latihan fisik di Atma BSD gitu. Dan itu sih yang menurut gue pride-nya ada di situ. Jadi nggak cuma dari fakultas teknik doang yang ngeliat, tapi dari fakultas lain lihat gitu, kita rame, terus kita lagi latihan fisik, kita lagi olahraga, terus sama-sama kita pokoknya berlomba-lomba dah di situ, seru banget gitu. Terus juga mungkin ada pengalaman lainnya pas gue belum masuk PFT Cakrawala ya, tapi PFT Cakrawala sendiri lagi open house, dan setelah itu juga sih. Nah, jadi biasanya tiap minggu juga PFT Cakrawala tuh ngadain namanya panjat tebing. Nah, rappelling itu bahasanya. Rappelling itu jadi kita dari atas turun ke bawah gitu, tapi pakai 1 tali doang. Nah, itu pengalaman lucunya itu sebenarnya bukan di guanya, tapi ngeliatin teman-teman gue yang kayak dari atas tuh getar-getar sampai bawah gara-gara takut ketinggian, karena kan setiap orang beda-beda ya. Gue sendiri untungnya nggak takut ketinggian. Awalnya gue nggak takut ketinggian. Cuman tiba-tiba ada senior gue yang nyuruh gue, Fit, lu coba rappellingnya jangan ngadep ke atas, tapi ngadep ke bawah. Nah, jadinya gue kayak lagi lari ke bawah, tapi vertikal gitu. Jadi kayak gini gue lari ke bawah. Nah, itu gue deg-degan setengah mampus tuh pas lagi turun. Cuman untungnya berhasil dan sampai sekarang gitu gue bisa berani gitu. Itu sih pengalaman yang salah satu yang mengesankan. Lumayan serem juga ya Kak, kalau PFT Cakrawala nih berarti kegiatannya agak-agak ekstrim ya? Bukan agak, emang ekstrim ya, lumayan ya? Tapi makanya itu kita harus ngelakuin pendidikan itu biar aman, terus juga sesuai prosedur gitu sih. Seru tapi. Copot jantung, Sel. Ini sebagai mantan yang pernah ikut ya. David bergetar. Pernah ikut lari-lari kayak gitu, vertikal kayak gitu? Iya, dulu juga kebetulan ya sempat ikut PFT Cakrawala kan. Iya, seru sih. David bilang itu, gue juga jadi memorable banget kita kan lari-lari latihan fisik kan biar terlihat kuat, guys. Ada ciwi-ciwi gitu kan, lihat keren sih. Mantap, Fit. Workout gitu ya? Iya, setuju banget gue sama David sih kalau soal itu. Oke. Jadi udah sempat ngobrol juga sama ormawa-ormawa lain, tapi yang senat ini nggak pernah di-mention nih. Mungkin pertanyaan buat lo kali ya, Ben, dari gue. Pertanyaan sama, nggak usah banyak-banyak, satu aja pertanyaannya nih. Selama lu kan menjabat lebih lama ya daripada gue. Gue baru 6 bulan, lu udah 1 tahun lebih lah. Nah, kira-kira pengalaman yang menarik nih selama lu menjabat apa sih?
Jebak ya saya guys ya. Jadi Tadi kena juga Evan ini. udah mention loh. Evan udah mention loh. Evan tahu nggak apa yang berkesan buat si Kak Bena ini? Yang sempet lo mention loh, Van. Apa ya? Terus gimana tuh? Ya gue tahu sih Ben. Apa itu, Mas? Amesko bukan Ben? Iya. Iya, bener sih. Amesko. Berkesan banget buat gua soalnya ya waktu itu kebetulan diberikan kesempatan, dipercayakan untuk jadi ketua pelaksana aja kan. Terus kayak tadi gue sempat singgung dikit ya sama Greg ya, pas Greg juga berpendapat ya. Acaranya eksternal ya. Terus cari dananya sih, bah. Sakit, pusing lah pokoknya lah. Ya intinya kalau misalkan kita megang proker pas jadi ketua gitu kan, ya pengalaman yang paling susah itu adalah yang gue baru sadarin pas udah jadi di atas tuh, pas jadi staff gitu kadang kan suka ngeremehin gitu ya. Kayak apaan sih ini ketua ngatur-ngatur banget, atau enggak apaan sih ini ketua kayak gabut ya kan. Karena kan katanya cuman kayak nyuruh-nyuruh doang kan. Padahal tuh sebenarnya di atas guys, wadaw. Ya pusing lah pokoknya lah istilahnya, kayak kan kita pemegang tanggung jawab juga kan yang tertinggi gitu kan. Terus juga harus pikirin nggak cuma satu divisi loh, kayak pikirinnya semua divisi gitu. Misalkan kayak lu satu acara ada 5 divisi gitu kan, 5-5-nya harus lu pikirin, yang ini jalannya gimana, yang itu jalannya gimana, yang mana jalannya gimana. Dan ya pada akhirnya jadinya ya karena udah cobain sendiri ya, jadinya lebih bisa respect juga gitu. Maksudnya ya namanya masing-masing leader kan beda-beda karakteristiknya gitu kan. Terus juga kan ya jadi banyak pelajaran lah, dari kalau dari Amesko sih banyaknya belajar hidup ya guys ya. Nggak boleh panik cari dana gitu-gitu. Makin atas anginnya makin banyak ya Ben. Wah, mantap bro. Itu dana hampir rasanya ingin menjual aset sendiri ya. Gue yang Sangat staff dana aja nganggur gue. ya gitulah kurang lebih lah ya. Kalau misalkan di Ormawa ini, walaupun maksudnya kayak yang susah-susah tuh justru malah jadi pengalaman yang memorable. Kalau misalkan yang seneng-seneng tuh ya memorable juga. Cuman biasanya kalau yang pengalamannya fuck up tuh kan, yang sampai udah nggak bisa tidur ya kan. Aduh peserta belum muncul nih kan, tidak ada nih kan, itu biasa yang memorable. Deg-degannya sampai bawa tidur ya. Wah gila, nggak bisa tidur, insecure saya. Sampai H-1 itu. Aduh. Oke. Menarik banget nih, kita udah tahu cerita-cerita banyak banget proker-proker dari tiap jurusan juga. Mungkin nih buat closing statement kali ya, terakhir banget Janji, terakhir. Mungkin aku mau tanya tips-tips buat teman-teman yang mau join Ormawa tahun ini, dari kakak-kakak dan teman-teman sekalian yang udah menjabat di Ormawa masing-masing nih. Mungkin boleh dari Mike dulu. Apa tadi pertanyaannya? Oke. Tips buat teman-teman atau adik-adik yang tahun ini mau menjabat, mungkin mau coba ikut Ormawa gitu. Oh, tipsnya ya paling tipsnya ya apa ya? Bingung juga tipsnya sih. Jadi kalau dipikirin tipsnya apa ya? Mungkin yang lain dulu deh, bentar. Pikir dulu. Oke, nggak apa-apa. Boleh. Greg dulu boleh. Nah, kalau tips mungkin pertama buat anak-anak 2021 yang baru masuk, nanti ini bentar lagi ada kesempatan buat oprek ya. Mungkin kalau dari gua selagi ada kesempatan, mungkin kesempatannya diambil aja gitu. Jadi jangan ragu-ragu buat gabung, jangan mikir aneh-aneh dulu. Kalau misalkan Ormawa capek lah atau apa, pokoknya jangan overthinking dulu. Tapi ternyata kita tuh di dalam Ormawa tuh nggak cuma kerja-kerja terus, tapi kita juga senang-senang. Dan kita bisa nambah pengalaman, nambah relasi juga. Oke. Kalau dari Evan gimana? Mungkin tips dari gue tuh buat adik-adik kita ini jangan takut sih ikut Ormawa. Kita di sini juga kerja bareng-bareng, nggak kerja sendiri. Jadi lu nggak bakal disuruh megang poker sendirian, kerja bareng-bareng. Jadi kalau apa-apa ya pasti bareng-bareng juga sih. Terus lu bisa kenal sama cutting juga, lu bisa
lebih kenal banyak relasi lah ke teman-teman juga gitu sih. Lebih banyak positifnya dibanding minusnya. Iya, jadi kayak ya udah jangan dipikirin capeknya, jangan dipikirin negatifnya, pikirin aja nih potensial yang ada di ormawa yang ada di Fakultas Teknik ya, Van ya. Kayak gitu ya. Jadinya ya jangan takut coba lah ya, guys ya. Oke, mungkin nih kita ke Jonathan ya. Yuk, Jo, gimana nih, Jo? Tips dari gue cuma satu, kalau mau masuk, kalau enggak, jangan. Udah gitu aja sih. Enggak. Jadi kalau yang seriusannya dikit, masuk aja, bakal banyak banget kok yang jadi pelajaran, banyak banget hal-hal positifnya. Banyak lah itu berpikir kreatif, bertanggung jawab, bla bla bla, the list goes on lah. Kalau mau yang hard skill mungkin bisa masuknya ke yang workshop. Semua jurusan kan juga kalau misalkan dari elektro berarti ke WSE, kalau dari industri ke WS industri, gitu-gitu sih. Sesuaikan aja dengan kemauan sendiri, sesuaikan dengan minat sendiri. Kalau minatnya ke yang apa tuh, trias politika tuh berarti. Kalau ke BPM berarti lebih ke yang memantau lah ya, bukan yang mengeksekusi gitu-gitu. Jadi pasti banyak banget lah yang positif ya. Tinggal masuk aja. Kalau mau olahraga tuh kontak David tuh. Oke, iya, benar sih, Jo. Ya, pokoknya intinya coba sesuaiin sama apa yang lu suka juga gitu ya. Jadinya lu ngejalaninnya juga enjoy. Yang paling pertama sih, yang paling penting adalah ya coba dulu nggak sih? Ya nggak sih? Abisin stok salah dulu nggak sih pas masih muda? Gila, gue kayak coach-coach Instagram ya guys ya. Wah, Oke. ini ya jadi. Iya. Oke, kita lanjut mungkin ke David ya. Gimana, David? Oke, kalau sarannya buat teman-teman yang mau masuk Ormawa sih, apa ya? Lebih tepatnya ambil sih kesempatan kalau misalkan emang bisa, ambil semua kesempatan yang ada gitu. Dan juga kenal diri lu sendiri sih. Jadi lu lebih sesuai di mana sih? Lu lebih pengen di mana? Karena menurut gua kerjaan yang lu nggak suka, lu bakal ngelakuinnya itu kayak sulit gitu. Tapi kalau kerjaan yang lu suka, mau kerjaan sesulit apapun juga lu bakal enjoy gitu. Nah, jadi kenali diri lu sendiri pertama, terus ya udah gitu. Kalian juga harus kenal-kenal organisasi yang ada di Fakultas Teknik sih lebih tepatnya. Jadi dan menurut gua nggak ada penyesalan sih masuk ke Ormawa ya, karena pengalaman yang lu dapat itu setimpal dengan kerja keras lu gitu. Buat kedepannya buat kerja, karena orang-orang yang banyak orang yang udah kerja bahkan yang udah sukses bilang bahwa kalau di kuliah itu gue lebih dapat soft skill-nya gitu dibandingkan pelajarannya gitu. Ini tanpa mengecilkan pelajarannya ya, pelajaran juga penting gitu. Cuman Ormawa juga penting gitu menurut gue, organisasi juga penting gitu. Mau lu mungkin di cakupan teknik, mau di cakupan himpunan, atau bahkan lu mau di cakupan universitas juga terserah gitu. Asal menurut gue lu bisa mendapatkan soft skill itulah, bahkan hard skill yang lu pelajarin gitu. Oke, next mungkin boleh Ko Bastian. Kalau saran dari gue, ya gue jatuhnya kayak ngerangkum yang tadi sih. Yang pertama jangan takut. Yang ada di pikiran kalian menurut gue sekarang ya paling kayak yang tadi dibilang, kayak takut tanggung jawabnya besar, terus takut waktunya nggak kekejar segala macam sama perkuliahan. Gini guys, kalian di Ormawa, kalau kalian nanti masuk Ormawa juga kalian pasti punya kakak-kakak tingkat, ya kan? Dan kalian akan dibimbing tuh. Dibimbingnya tuh nggak cuman masalah Ormawa itu aja, nggak cuman proker itu aja, tapi tentang kuliah juga. Jadi istilahnya bagaimana cara manage waktu, bahkan sampai kalau kalian mau nanya pelajaran ke kakak tingkat yang satu jurusan sama kalian di Ormawa kalian juga ya nggak apa-apa, itu pasti bakal ada gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, coba pikirin secara jangka panjang kalian. Kenapa? Karena kayak gini,
kalian masuk ke kuliah itu tujuannya kan supaya nanti kalian kerja seperti itu kan. Mungkin nanti ada yang mau jadi bisnismen atau ada yang jadi karyawan segala macam, gue nggak tahu. Tapi ketika kalian masuk di kuliah, berarti kan kalian masih dalam step kalian pengen belajar, ya kan? Ya, raihlah semua hal yang kalian ingin pelajarin tuh di kuliah, termasuk di Ormawa. Kayak yang tadi Beno bilang, soft skill pasti dipelajarin. Kayak yang Jojo bilang, tanggung jawab pasti ya di Ormawa juga dapat gitu loh. Nah, bahkan kalau menurut gue ya perusahaan-perusahaan juga istilahnya mencari orang-orang yang berkualitas. Nah, kualitas itu didapat dari mana ya? Dari proses. Nah, prosesnya di mana? Prosesnya ya di Ormawa. Sekalian juga jangan lupa masuk BPM bagi yang mau nanti di akhir periode. Oke, sip. Thank you. Akhir periode bulan apa tuh? Kisaran bulan Mei Juni lah ya. Juni Juli lah gitu. Boleh nih guys, teman-teman yang nonton dicatat tadi Februari ada PFT Cakrawala, terus BPM juga ada. Yang tadi udah giliran gak bisa promosi ya, nanti deh di episode selanjutnya ya. Kalau yang tadi udah lupa-lupa, harusnya promosi nih tadi. Gak apa-apa. Nanti masih ada. Kayak datang lagi ya di episode berikutnya. Oke, boleh nih, Mike nih, terakhir. Dari aku paling tipsnya sih, ya mungkin sama-sama kayak tadi ya. Tadi jangan takut, terus juga jangan ragu untuk masuk ke sebuah Ormawa sih. Kalau misalnya jangan ragu, jangan takut, sama jangan menyesal. Kalau misalnya udah ada rasa menyesal untuk masuk ke Ormawa, menurutku sih itu udah berarti Ormawa itu ya nggak cocok buat kalian gitu ya. Ya solusinya ya benar tadi, kayak kenali diri dulu sebelum masuk ke Ormawa. Soalnya kalau misalnya udah menyesal, kan ngejalanin proker-proker itu pasti berat, dan kalau misalnya dengan hati yang kayak gitu ya hasilnya ya pasti nggak maksimal lah. Itu jadi ya kenali diri kalian dengan baik, gitu sih penting. Oke, gila. Mike juga ya kurang lebih sebenarnya retweet ya, tapi pada dasarnya ya semua hal kita harus kenal diri kita dulu, baru ya mengambil keputusan. Kalau nggak kenal nanti keputusannya jadinya asal-asalan gitu kan. Ya mungkin kalau misalkan gue tambahin dikit sih ya, satu lagi sih kayak mungkin komitmen kali ya. Walaupun keputusannya udah salah gitu, harusnya ya kita bisa Nah, komit itu terhadap penting tuh. ya komit terhadap pilihan kita gitu. Ya kan, pasti ya. Maksudnya gue juga bukan orang yang paling berkomitmen di dunia ini. Cuman ya ada pengalaman-pengalaman di mana jadi memberikan pelajaran ya kita harus komitmen kalau udah ngambil keputusan. Jadi ya nggak bisa pakai alasannya, gue nggak suka nih sama ini. Nah itu jadinya kurang baik kan. Ya itu sih kuncinya. Berani ngambil peluang, komitmen, terus juga kenalin diri sendiri dulu dan coba lihat dulu mana yang kita suka dan kita pilih ya, jadi pilihan Ormawa kita. Oke, di luar itu pun juga mungkin ya, di sini kan ya seperti tadi kan udah banyak nih kan yang ngingetin nih bakal ada oprek-oprek dari ini ya, masing-masing Ormawa ya. Jangan lupa pokoknya dicek aja masing-masing Ormawanya ya kan pasti Instagramnya nanti mungkin bisa kali ya dimasukin di bawah ya. Nanti di tag ya kan IG-nya supaya nanti kalau misalkan ada yang mau masuk ke himpunan-himpunan nih di prodi-prodi atau mau masuk ke Cakrawala, ke BPM atau ke Senat bisa dipantengin Instagramnya terus langsung aja dilihat kapan opreknya ya. Oke. Nah, sebelum gue tutup nih, ini sayang banget sih sebenarnya kayak kita udah nyampe di penghujung nih teman-teman, padahal topiknya lagi asik-asiknya ya kan. Gue pengen bilang makasih buat teman-teman yang ada di sini, buat teman-teman 2019, buat teman-teman 2018 ya kan, khususnya kalian mewakili Ormawa kalian masing-masing bersedia meluangkan waktu untuk ngobrol hari ini. Nah, menurut gue sih pembicaraannya kita tuh seru banget ya topiknya, karena ya Ormawa coy, keren gitu kan, bisa ngelatih leadership. Terus habis itu banyak juga kan hal-hal bermanfaat gitu kan dalam Ormawa, bisa nambah relasi, juga kayak bisa nambah koneksi-koneksi ke kakak tingkat dan lain-lain. Setuju banget nih gue sama Beno. Sebenarnya gue pengen nanya-nanya lagi, mumpung semuanya ini dari berbagai macam Ormawa, berbagai macam jurusan lagi pada ngumpul juga nih di sini. Tapi sayangnya daripada podcastnya kepanjangan ya,
Well, akhir kata gue mohon maaf kalau misalkan ada salah kata juga dari gue dan Beno dan teman-teman teknik sekalian. Sampai jumpa di episode Bincang FT selanjutnya, ngobrol santai ala teknik. Dadah! Dah.